Gattai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Nah, balik lagi nih ke segmen Mini Talk Osama Sentai King Oger episode ke-10. Setelah di episode ke-9 kemarin, kita telah dimanjakan oleh senyuman Morphonia yang kawaii so. Dan debut Bata yang tidak terlalu penting, tapi oke lah. Karena yang paling penting adalah Morphonia. Oke, jadi di episode kali ini kita akan diperlihatkan team up dari King Oger dan debut dari Legendary King Oger yang sudah kita nanti-nantikan dari episode pertama. Jadi langsung aja kita bahas episode ke-10 kali ini. Nah, di episode 10 ini langsung dibuka dengan opening King Oger yang padahal biasanya ada sedikit cerita dulu di bagian depannya. Jadi ada perbedaan sedikit lah, tapi ya udahlah ya, nggak terlalu penting juga dan nggak terlalu ngeganggu. Nah, kita skip aja. Setelah opening, Jira bermimpi sedang membicarakan King Oger dengan teman-temannya yang kemudian dia terbangun di dalam markas Bagnarak dan disuruh untuk memanggil ketiga Shugoshin oleh Desnarak. Ya udah tau lah ya, untuk manggil tiga Shugoshin ini fungsinya untuk menghancurkan bumi. Itulah misi dari Bagnarak gitu. Kita berpindah ke kerajaan Ishabana. Di sana, para tangan kanan si Himeno, Gusto, dan Kaguragi masih belum sadarkan diri akibat serangan Desnarak. Ya, Desnarak pasti kuat banget sih ini serangannya. Yang membuat Gusto ini putus asa dan membentak Himeno yang mengklaim dirinya itu sebagai dokter terbaik tapi tidak bisa menyembuhkan anak buahnya. Ini feel emosi dan marahnya kerasa banget sih. Keren ini untuk si aktornya si Gusto ini. Jujur aja saya juga salfok sama si Gat Kamakiri yang santai bos di belakang nih. Nanti saya zoom in lah. Nah, kalian bisa lihat itu. Kita lanjut lagi. Tiba-tiba Lakles menelpon untuk menyuruh keempat kerajaan ini menyerahkan kerajaannya yang nanti akan dibalas dengan bantuan prioritas dari Shugodam. Kaguragi pun yang awalnya membela si Lakles ini langsung marah karena dia bilang ini tuh bukan saatnya politik. Ya jelas marah sih, ini si Lakles bener-bener keterlaluan. Udah kayak di negeri Wakanda anjir, apa-apa politik, apa-apa politik, olahraga politik, ini politik, Wakanda. Oke, tapi Lakles tetap kekeh karena King Oger ini nggak bisa menyelamatkan 5 negara sekaligus, jadi harus ada yang dikorbankan. Akhirnya mereka berdiskusi tentang King Oger yang tetap tidak bisa menyerang 5 monster raksasa sekaligus. Namun Himeno ini masih percaya tentang Legendary King Oger, tapi Gusto menganggap itu hanya dongeng. Nah, Himeno nih tetap percaya Legendary King Oger itu karena ada Jira. Karena kan Jira itu bisa dengan mudahnya memanggil King Oger dan dia juga udah berkomunikasi dengan 3 Shugoshin. Masa iya sih nggak bisa untuk mengeluarkan Legendary King Oger kayak gitu. Nah, karena diskusi ini nggak ada jalan keluar, akhirnya mereka pulang ke kerajaannya masing-masing. Muncullah kepompong Bagnarak yang naik ke permukaan 5 kerajaan yang siap untuk menetas dan membuat penduduk ke-5 kerajaan berlarian dan ketakutan. Gusto, Himeno, Kaguragi, dan Rita sepakat untuk meninggalkan kerajaannya untuk diserahkan ke Shugodam demi menyelamatkan warganya. Nah, ini scene yang cukup mengena hati sih, karena para tangan kanan si kerajaan ini akhirnya bangun dan sadarkan diri gitu dari pingsannya. Dan mereka tetap ingin mempertahankan kerajaannya masing-masing dan mendukung rajanya untuk tidak menyerah. Karena Gusto aja yang terkenal paling keras kepala ini sampai pasrah dengan kerajaannya demi bisa melindungi warganya. Terus sifat melindungi yang menjadi keegoisan Himeno pun ternyata hanya ketakutan untuk kehilangan rakyatnya menurut si Sebastian. Kuroda juga meyakini Kaguragi untuk menipu Muka Dua dan melakukan pengkhianatan lagi untuk bisa mendapatkan Jira. Nah, ini kita udah tahu lah ya, itu sifat alami, sifat yang udah ada di Kaguragi. Muka Dua, pengkhianatan sama menipu, itu udah pasti ada di Kaguragi gitu.
Dan yang paling ngena itu Shin Morphonia yang berperan jadi boneka Mofun untuk menguatkan Rita. Sumpah, saya sebagai introvert tuh ngena banget di hati sih. Kerasa banget kayak akhirnya ada yang paham sama keluhan kita gitu, sama apa yang kita rasakan. Wah gila sih ini Shin, aduh ngena hati banget sih. Apalagi pas bilang Mofun ingin tetap bersama Rita. Coy, udah nggak kuat banget sumpah. Udahlah, kita lanjut aja lah ya, skip aja di sini daripada makin sedih lagi kan. Kita berpindah ke Jirah lagi nih. Di saat Desnarak yakin dia akan menang, Jirah tetap berpikir kalau raja sesungguhnya tidak akan menyerah semudah itu. Dan benar aja, Himeno, Gusto, Rita, dan si Kaguragi berkumpul dan ditambahkan dengan Jirah yang dibuang dari atas gunung. Ini agak aneh sih, dia masih tetap hidup. Lalu berubahlah mereka semua menjadi King Oger sambil bertarung melawan Bagnarak. Dilanjutkan dengan roll call yang epic banget ini. Feel perjuangannya tuh kerasa banget, ditambah pemilihan backsoundnya tuh pas banget sih. Nah di saat Kuaga Oger ditangkap oleh si Desnarak, keempat Oger lainnya ini langsung melakukan teaming up untuk membantu si Jirah. Finisher panah Rita pun ditambahin sama finisher pistolnya Gusto, itu makin overpower. Terus juga serangan fisik dari si Kaguragi, Hachi Oger, dan Kamakiri Oger ini juga keren coy, asli. Sumpah, seru banget dan kalian harus nonton langsung deh ini scene ini di seriesnya gitu. Kemudian kaburlah si Desnarak dan menetaslah kelima monster raksasa Bagnarak di 5 kerajaan. Di saat mereka semua pasrah, datanglah God Kabuto, Sasori, dan Bata yang ingin membantu King Oger. Tapi sempet-sempetnya Jirah nanya ke Bata, apakah kamu sudah mengungkapkan perasaan kamu gitu ke si God Sasori? Ya ini selingan jokes yang oke lah ya, nggak over begitulah, nggak cringe juga. Tiba-tiba mereka berlima melakukan bacot no jutsu. Salah, maksudnya roll call lagi. Untuk pertama kalinya mereka mengucapkan Osama Sentai dan langsung memanggil Legendary King Oger. Pas proses gatai jujur ada yang miss sih ini. Pasin penggabungan God Hopper, harusnya kan si God Kabuto dan Sasori itu udah nempel di tangan. Tapi di sini malah nggak ada. Kenapa nggak agak di zoom dikit supaya tangannya nggak kelihatan gitu kan? Ya di otak-atik lah gitu biar nggak kelihatan missnya. Tapi ya udahlah ya, nggak terlalu penting juga ini. Dan Iwai, Legendary King Oger yang megah dan berkilau banget. Apakah ini super mecha? Sepertinya bukan, ini masih upgrade mecha. Karena biasanya itu super mecha penggabungan antara main mecha sama Six Ranger-nya. Dan ultimate mecha tuh ya penggabungan semua gitu. Dan kita belum ada bocoran dari penggabungan si King Oger sama si mecha Tarantula nanti itu si Spider Kumonos. Ya kita tunggu aja, semoga ada jangan bocoran deh, semoga ada info resmi aja kali ya. Karena kan untuk mecha si Six Ranger-nya ini udah dibocorin. Meskipun masih kualitasnya jelek sih. Nah, kita tunggu aja di info magazine, biasanya kan suka keluar tuh. Kita tunggu aja gimana desain dari mecha Six Ranger dan desain penggabungan dari si mechanya Spider Kumonos dengan si King Oger-nya nanti. Setelah penggabungan itu, kemudian King Oger terbang dengan kecepatan yang berkali-kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan King Oger yang biasa, yang akhirnya bisa mengalahkan kelima monster besar Bagnarak. Saya kira awalnya tuh monsternya bakal beda lagi desainnya, tapi ternyata ini sama aja menggunakan monster yang udah ada di episode-episode sebelumnya. Ya mungkin supaya nggak mengeluarkan budget lebih ya. Semoga aja budgetnya ini dilebihkan di ultimate mechanya nanti. Semoga aja. Nah setelah pertarungan, bisa-bisanya Luckless malah bersikap seolah-olah dia yang memanggil Legendary King Oger ke depan warga Sugodam. Kayak, nih, gua nih yang menyelamatkan kalian. Tanpa gua kalian gak akan selamat. Ini persis banget kayak warga Wakanda lagi sih. Kayak pemimpin Wakanda lagi sih. Yang menang siapa? Yang ngaku-ngakuin siapa, terus kayak menang bulu tangkis tapi yang lebih gede gambarnya siapa. Tapi Luckless masih kelihatan kesel mukanya karena ya dia tahu ini ada yang gak beres gitu. Kok bisa-bisanya keempat orang ini
bisa memanggil King Oger, karena kan Jiraiya ini udah dianggap mati kan sama dia. Dan Bagnarak pun ternyata persiapannya sudah selesai. Nah, apa nih yang mereka rencanakan? Lagi-lagi kita dibuat penasaran untuk mengikuti episode selanjutnya. Episode 10 selesai sampai di sini. Nah, preview episode ke-11 minggu depan, dilakukanlah upacara pemakaman Jiraiya yang malah memunculkan dirinya dan bersikap seolah kayak zombie. Emang kebanyakan sandiwara sih ini, bocil satu ini, bocil berisik inilah. Dan muncullah Spider-Man. Salah. Bukan Spider-Man. Jeremy Brasier, sang Six Ranger dari King Oger, pendongeng kuno yang membuat onar. Nah, ini kita masih nggak tahu apakah dia bisa bergelantungan menggunakan si tembakannya itu atau punya alat lain, mungkin kayak kayak Spider-Man beneran. Kita tunggu aja lah ya. Menurut saya, Jeremy ini narator yang selalu ada di opening dan preview sih. Model-model kayak Kamen Rider Gaim gitu loh. Si yang DJ itu, yang akhirnya jadi Kamen Rider juga kan, gitu. Oke, jadi gimana pendapat kalian tentang episode ke-10 dari King Oger kali ini? Tolong tulis aja di kolom komentar ya. Kalau dari saya, cukup bagus. Terus pasin tangan kanannya itu jujur itu ngena banget sih. Saya kasih nilai untuk episode kali ini 9/10. Ya, gitu aja. Oke, jadi sekian untuk mini talk Osama Sentai King Oger episode ke-10. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!